Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Sepertinya hari-harinya juga tidak terlalu baik, Xiaoyan tersenyum di dalam hatinya saat dia menelusuri ke bagian belakang ruangan, yang menghadap ke danau kecil. Dengan hati-hati berdiri di tepi kayu ruangan itu, Xiaoyan perlahan-lahan bergeser menghadap jendela yang terbuka. Sesaat kemudian, tangannya meraih tepi jendela saat dia dengan hati-hati mengangkat tubuhnya ke dalam ruangan. Xiaoyan diam-diam mendarat dengan kaki di tanah dan mengamati ruangan yang didekorasi dengan unik dan tenang. Hatinya menghela nafas saat dia melihat aroma samar tersebar di bagian dalam ruangan. Menyapu pandangannya, Xiaoyan akhirnya melihat gambar buram di balik tirai berwarna merah muda. Dia melangkah maju dan membuka tirai sebelum menatapnya. Berdiri di atas panggung kecil adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih yang sedang menundukkan kepalanya dan dengan cermat mencampurkan beberapa bubuk obat. Kadang-kadang, dia menggunakan batang kristal untuk mengoleskan sedikit bedak dan dengan lembut mengendusnya di bawah hidungnya. Untuk Wolf Head Mercenary Company. Petik 2. Haha, hitung saya. Mereka adalah faktor dalam kesulitan saya saat ini. Sekarang saya akan pergi, wajar saja jika saya memberi mereka sesuatu untuk mengingat saya. Kata Dokter Peri sambil tersenyum saat dia berdiri dengan sikap yang cantik. Tentu saja, saya memiliki niat ini ketika saya datang untuk mencari Anda. Xiaoyan tersenyum. Dengan penguasaan Dokter Peri dalam racun, bahkan dia sedikit takut padanya. Jika dia mendapat bantuannya, menyingkirkan Wolf Head Mercenary Company tidak akan sulit. Saat Dokter Peri sedang berkemas, suara ketukan datang dari pintu masuk. Suara seorang pria paruh baya bergetar ke dalam ruangan, haha. Dokter Peri, apakah Anda masuk? Petik 2. Meskipun kata-kata itu menyampaikan pertanyaan, pintunya terbuka saat kata-kata itu mati. Mata pria paruh baya itu menyapu ke seberang ruangan. Wajahnya sedikit berubah saat melihat pemuda itu berdiri di tengah ruangan. Sambil mengerutkan kening, dia melambaikan tangannya, memanggil 4 penjaga di belakangnya. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan menghadapi 2 orang di ruangan itu. Dokter Peri, bolehkah aku tahu siapa ini? Tatapan pria paruh baya menoleh ke arah Dokter Peri yang sibuk mengemasi barang-barangnya saat dia tersenyum tidak tulus. Xiaoyan, kata Xiaoyan setelah melirik ke arah Dokter Peri. Dokter Peri dengan santai. Tangan Xiaoyan ada di belakang lehernya saat dia berdiri di samping menyaksikan pemilik rumah 1000 obat sedang dipermainkan oleh Dokter Peri. Dia tidak bisa menahan perasaan ingin tertawa. Namun, di atas situasinya menjadi lucu, Xiaoyan merasa sedikit lebih takut. Jika wanita ini diberi kesempatan, prestasi masa depannya tidak akan rendah. Kamu, wajah Mr. Yao berubah menjadi biru karena marah saat dihadapkan dengan wajah yang tampak santai dari Dokter Peri. Dia berjalan melingkar sebelum dengan kasar melambaikan tangannya, memerintahkan para penjaga untuk mundur dari ruangan. Ayo pergi. Melihat Tuan Yao jatuh ke belakang, Dokter Peri menoleh ke arah Xiaoyan dan tersenyum. Xiaoyan mengangkat ibu jarinya dan memimpin keluar dari pintu. Dokter Peri mengikuti di belakangnya. Dengan ekspresi muram, Pak Yao bersama para pengawal mengikuti mereka keluar ruangan. Dia tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam dirinya, kesempatan untuk kekayaan terbang dari tangannya. Ketika mereka sampai di area yang luas, Dokter Peri mengeluarkan peluit bambu dan meniup dengan lembut. Sesaat kemudian, seekor elang biru besar muncul di langit dan terbang dengan cepat. Itu melayang di atas manor dan perlahan turun. Mengamati elang biru yang turun, Xiaoyan meraih pinggang Dokter Peri dan melangkah dari tanah, melepaskan suara ledakan. Tubuhnya melesat ke udara dan dengan ringan mendarat di punggung elang. Berdiri di punggung elang, Dokter Peri dengan ceroboh melemparkan formula ke bawah sebelum mengendalikan elang dan menungganginya di bawah mata geram Tuan Yao. Menyela Dokter Peri sambil tertawa. Mendengar ini, Dokter Peri berhenti. Tatapannya yang membeku menatap Xiaoyan lama sebelum menganggukkan dagu putih saljunya. Sambil menyeringai, dia berkata,
sepertinya aku sekali lagi meremehkan kekuatanmu. Perlu diketahui bahwa Ganmu adalah bintang Do Z9. Karena Anda bisa dengan mudah membunuhnya, Anda seharusnya memiliki perkiraan kekuatan bintang Do Z9, bukan? Petik 2. Haha. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk tanpa mengakui atau menyangkal. Dari apa yang kau katakan, perusahaan mercenari kepala serigala saat ini harus ditinggalkan hanya dengan musuh yang bisa bertarung denganmu. Yang lainnya bukan tandinganmu. Dokter Peri menyuarakan pikirannya. Tetapi mereka memiliki jumlah orang yang besar dan karena beberapa alasan, saya tidak berpengalaman dalam menangani situasi satu lawan banyak. Xiaoyan menghela nafas dengan menyesal. Meskipun dia berpengalaman dalam beberapa teknik Do kelas Xuan, metode Qi-nya hanya pada tingkat Huang rendah. Doki yang dapat dibuat dan disimpan dengan level metode Qi ini tidak cukup untuk mendukung upaya apapun untuk membunuh lebih dari 100 orang. Tentara bayaran itu tidak masalah. Dokter Peri menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan botol giok kecil dari sakunya. Dia membalikkannya dan menuangkan pil berwarna-warni. Dia menyerahkannya kepada Xiaoyan dan tersenyum, dengan bantuan buku racun 7 warna. Racun yang sekarang bisa saya buat seharusnya dapat dengan mudah membuat mereka yang berada di bawah bintang 5 Do Z kehilangan kekuatan bertarung mereka atau bahkan mungkin membunuh mereka. Petik 2. Nanti, saya akan mendukung Anda dari langit. Jika mereka berniat menyerang Anda sebagai kelompok, saya akan menyebarkan bubuk obat. Pil ini adalah penawar racun yang saya buat. Racun saya mungkin tidak berdampak banyak pada Anda tetapi Anda dapat menyelamatkan Doki yang Anda butuhkan untuk menekan racun dengan itu jika Anda memakannya. Petik 2. Xiaoyan mengangguk dan menerima pil obat. Dia dengan penasaran menggulungnya 2 kali di tangannya. Mempelajarinya dengan mata alkemis tingkat 1, Xiaoyan dapat melihat bahwa itu tidak bulat seperti pil obat asli. Jelas bahwa itu diproduksi oleh peri dokter menggunakan api biasa untuk mencampur tanaman obat dan memaksanya menjadi bentuk pil. Xiaoyan melemparkan pil obat ke atas dan menelannya. Dengan Yao Lao, seorang Grandmaster alkemis, Xiaoyan tidak takut dengan racun mematikan yang mungkin secara diam-diam ditambahkan ke dalamnya. Setelah menelan pil obat, Xiaoyan yang tersenyum berkata, "Mari kita bicara tentang kekuatanmu dia. Akan lebih baik jika Anda bisa memberitahu saya dengan sangat detail tentang metode Qi dan teknik Do yang dia miliki." Petik 2. Bintang Do Z. Petik 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Sudah lebih dari 2 bulan, bagaimana dia bisa dipromosikan menjadi bintang 9 Do Z begitu cepat? Di salah satu sudut, Muli langsung melompat berdiri saat mendengar kata-kata tentara bayaran itu. Perlu diketahui bahwa Muli sendiri menghabiskan setengah tahun untuk mendaki dari bintang 6 Do Z menjadi bintang 7 Do Z. Namun, Xiaoyan sudah naik menjadi Do Z bintang 9. Pukulan semacam ini adalah sesuatu yang sulit ditanggung oleh Muli yang sombong. Ini mungkin tidak mungkin untuk orang lain tapi mungkin saja mungkin untuk orang itu. Mengambil napas dalam-dalam, Musi melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, "Jadi bagaimana jika dia telah mencapai 9 bintang? Di depan Dosi, Do Z tidak berarti apa-apa." Petik 2. Beri perintah. Kami akan melakukan pencarian menyeluruh untuk Xiaoyan. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan dia kabur lagi. Dia membanting telapak tangannya dengan keras ke atas meja dan suaranya yang mengancam berkata, "Aku merasa kasihan karena tidak bisa mendapatkan harta karun di tangannya karena kita telah mengejarnya ke daerah dalam pegunungan binatang ajaib. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan kembali sekali lagi. Karena dia telah kembali, dia bisa tinggal di sini selamanya." Petik 2. Mempersempit matanya, Musi tiba-tiba teringat Do teknik mengerikan yang telah ditunjukkan Xiaoyan hari itu di samping jurang. Jantungnya sedikit melonjak. Dengan cepat, dia menenangkan dirinya dengan suara lembut, "Tidak apa-apa." Bahkan jika dia memiliki teknik Do kelas tinggi, kekuatan sebenarnya masih terlalu lemah. Selain itu, teknik Do kelas atas, menurutmu aku tidak memilikinya. Petik 2.
Saat Musi sedang menghibur dirinya sendiri, sosok tentara bayaran tiba-tiba membuka pintu dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara mendesak, "Pemimpin perusahaan." Xiaoyan sedang mengisi dari pintu depan. Petik 2. Apa? Mendengar kata-kata itu, aula menjadi gempar. Musi juga tercengang oleh berita itu. Dia segera berdiri dan mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan menarik tentara bayaran itu ke atas. Dia bertanya, berapa banyak orang yang dia bawa? Hanya dia sendiri. Tentara bayaran itu memberikan ekspresi aneh saat dia menjawab, "Sendirian." Wajah Musi berkedut karena mengira dia salah dengar. Seketika, dia bertanya dengan suara tertegun, "Kamu bilang dia masuk ke markas kita sendirian?" Tentara bayaran itu buru-buru mengangguk. Bajingan kecil ini, apa dia membenturkan kepalanya ke batu? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya dengan dia saja, dia bisa melenyapkan seluruh Wolf Head Mercenary Company kita? Petik 2. Sudut mulut Musi berkedut saat dia tertawa dingin. Dengan wajah dingin, dia segera melangkah keluar dari aula dan dengan dingin berkata, "Untung saja dia ada di sini, menyelamatkanku dari kesulitan mengirim orang untuk mencarinya. Muli, suruh orang memblokir pintu utama. Saya ingin memberitahu dia bahwa Wolf Head Mercenary Company bukanlah tempat yang dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya." Petik 2. Iya. Muli membuat gerakan besar dalam menganggukkan kepalanya. Senyuman sinis muncul di wajahnya saat dia dengan cepat berbalik dan menyampaikan perintah. "Ayo pergi. Mari kita lihat apa yang membuat bajingan ini begitu berani." Haha. Musi melambaikan tangannya dan tertawa keras saat dia memimpin semua orang keluar dari aula dan bergegas menuju halaman depan. Di belakangnya, sejumlah besar orang mengikuti. Sekelompok orang melewati aula depan dan tiba di halaman depan untuk menemukan seorang pemuda mengenakan pakaian hitam berdiri di sana sambil tersenyum. Di bawahnya tergeletak lebih dari 10 tentara bayaran babak belur milik Wolf Head Mercenary Company yang berguling-guling di tanah. Pintu yang keras juga pecah berkeping-keping. Musi Company Leader, haha, lama tidak bertemu. Menyadari bahwa wajah dingin Muli telah tiba, pemuda itu perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Hari ini, kamu bisa tinggal di sini selamanya." Musi menarik napas dalam-dalam saat dia melihat halaman depan yang berantakan. Dia melangkah maju dan menunjuk pria muda itu. Ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi satu dengan dosa dan kerusakan yang tak tertandingi. Ketika dihadapkan dengan pernyataan kematiannya, sudut mulut pemuda itu hanya terangkat dengan sedikit ejekan. Segala arah sebelum mengangkat kepalanya, bubuk putih akan mencapai mereka. Menarik napas ringan, Xiaoyan mulai bertindak. Dia menurunkan kakinya dan tangan kanannya dengan erat meraih penguasa suan berat di punggungnya. Dengan teriakan rendah, penguasa suan berat dipegang di telapak tangannya saat itu terbang. Bayangan gelap berputar di sekitar tubuh Xiaoyan dan beberapa tentara bayaran depan yang menuduhnya dipukul dengan keras oleh penguasa yang berat. Darah menyembur dari mulut mereka saat tubuh mereka terlempar ke belakang. Bang! Penguasa hitam itu dimasukkan ke dalam tanah keras di depan Xiaoyan. Beberapa garis retakan dengan cepat menyebar dari tempat penggaris berada. Dengan tangan kanannya memegang penguasa suan berat, tangan kiri Xiaoyan tiba-tiba mengarah ke langit. Dia meringkuk telapak tangannya dan kekuatan isap yang kuat langsung menyedot bubuk putih yang turun ke arah halaman. Saat bubuk itu turun, tangan kiri Xiaoyan bergetar dan kekuatan dorong yang sangat kuat meniup bubuk putih ke arah tentara bayaran di sekitarnya. Penggarisnya. Setelah serangan diam-diam gagal, penyergap itu tidak terus maju. Dia menggunakan kekuatan mundur dari serangan itu dan dengan cepat mundur. "Karena kamu telah meluncurkan penyergapan, mengapa kamu pergi?" Xiaoyan diperingatkan dengan niatnya saat penyergap hendak mundur. Dengan tawa lembut, kakinya menginjak tanah. Dengan suara ledakan, tubuh Xiaoyan tiba-tiba melesat ke depan dan hanya berjarak setengah meter dari penyergap dalam sekejap. Sudut mata Xiaoyan membawa senyum dingin saat matanya bertemu dengan penyergap. Penyergap itu adalah musuh lamanya, Muli.
Ekspresi Muli gelap saat dia melihat Xiao Yan yang berada di dekatnya dan ada kepanikan di bagian dalam matanya. Ketika bubuk obat turun dari langit, dia menggunakan kekacauan yang diciptakannya untuk mendekati Xiao Yan dan berpura-pura diracuni dalam jarak dekat darinya. Namun, ia tidak menyangka aktingnya bisa dengan mudah dilihat oleh lawannya. Lier, hati-hati. Perubahan mendadak di medan perang juga menyebabkan Musi, yang berdiri di peron, terkejut. Ini terutama terjadi ketika dia melihat bahwa penyergap itu sebenarnya adalah putranya. Warna wajahnya berubah saat dia buru-buru memanggil. TL, Lier mengacu pada Muli. Seperti yang disebutkan sebelumnya, R adalah istilah yang menawan. Sangat terlambat. Memberikan senyum lebat pada Muli yang mundur, Xiao Yan sekali lagi menginjak tanah. Sebuah ledakan terdengar dan tubuhnya dengan cepat muncul di depan Muli. Penguasa Suan berat di tangannya membawa suara tekanan angin yang kuat saat itu dengan keras membuat ayunan horizontal ke arah dada Muli. Tekanan angin yang intens di depannya menyebabkan ekspresi Muli berubah sekali lagi. Sebuah kesadaran menghantamnya saat dia berkata di dalam hatinya, orang ini benar-benar bintang 9 doze. Pikiran itu melintas di benak Muli dan menghilang saat dia mengatupkan giginya. Dia diselimuti oleh serangan Xiao Yan dan dengan kecepatannya saat ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari serangan itu. Dengan demikian, dia hanya bisa dengan paksa menahan serangan Xiao Yan. Sudut mulutnya berkedut, Muli tanpa terkendali menuangkan semua dokinya ke pedang panjangnya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan menikam pedangnya, yang membawa suara angin kencang ke dada Xiao Yan. Bang! Tubuh penguasa besar itu terbang dengan cepat di udara dan akhirnya menghantam dada Muli dengan keras. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras. Rasa sakit yang hebat menyebabkan kilatan berbahaya melintas di mata Muli. Ketika tubuhnya hendak terlempar ke belakang, telapak tangannya memindahkan kekuatan yang ganas ke gagang pedang. Pedang panjang meninggalkan tangannya dan di bawah tatapan jahat Muli, menembus dada Xiao Yan. Di bawah serangan ganas Xiao Yan, tubuh Muli, seperti bola meriam yang telah ditembakkan ke tanah dan menabrak pilar kayu besar. Dia meludahkan seteguk darah lagi saat segala sesuatu di depannya menjadi hitam dan dia pingsan. Pedang panjang yang membawa kekuatan ganas dengan kejam menembus dada Xiao Yan. Pukulan putus asa oleh Muli ini berhasil membuat Xiao Yan mundur selangkah. Di langit, Dokter Peri mengeluarkan napas kaget saat dia melihat Xiao Yan ditusuk oleh pedang panjang. Dia akan menaiki Blue Eagle untuk menyelamatkannya ketika Xiao Yan mengangkat tangannya dan melambai padanya. Xiao Yan menunduk dan melihat pedang panjang di dadanya. Dia meraih gagang pedang dan menariknya keluar, tidak ada tanda darah segar di ujung pedang. Rompi bagian dalam yang ditinggalkan Yun Si memang kuat, melihat ujung pedang tidak memiliki noda darah, Xiao Yan tidak bisa menahan pujian di dalam hatinya. Dia melempar pedang panjang itu ke samping dan menatap Muli yang setengah mati. Lier, dalam sekejap, Muli terlempar ke belakang dan terbang dari medan perang. Di platform tinggi, kepala Musi menjadi kosong. Dia buru-buru melompat dan mengguncang Muli yang tidak sadarkan diri dengan berat. Setelah menggunakan jarinya untuk memeriksa apakah ada nafas Muli, dia menghela nafas lega. Dia menyerahkan Muli yang tidak sadar kepada tentara bayaran di belakangnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Xiao Yan dengan mengancam. Tangannya perlahan mengambil tombak baja dari tanah saat suara dingin tulangnya dipenuhi dengan niat untuk membunuh. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu akan mati di sini hari ini. Kamu sudah memberitahuku itu terakhir kali. Xiao Yan menyaksikan Muli diangkat ke dalam rumah dan sudut mulutnya terangkat dengan acuh tak acuh. Ketika Muli dihancurkan oleh penguasa Suan berat, energi pada penguasa telah melewati tubuh Muli dan mematahkan pusaran doki di perut bagian bawah. Dengan kata lain, bahkan jika Muli pulih dari luka-lukanya, dia akan menjadi lumpuh. Tindakan ini mungkin tampak sedikit kejam tetapi Xiao Yan tidak peduli. Hubungan mereka adalah salah satu yang tidak bisa dimediasi.
Upaya untuk membunuhnya kembali ke gua gunung dan pengejaran melintasi pegunungan akan menyebabkan Xiao Yan kehilangan nyawanya di tangan ayah dan anak seandainya dia tidak beruntung. Selain itu, Xiao Yan mengerti bahwa jika dia berakhir di tangan mereka, bahkan kematian bisa menjadi mimpi yang mewah. Oleh karena itu, saat menghadapi musuh-musuhnya, terutama yang memiliki hubungan yang buruk dengannya, Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia akan membunuh jika dia bisa dan memastikan bahwa yang lain kehilangan kemampuan untuk membalas dendam jika dia tidak bisa membunuh. Mengganggu Xiao Yan untuk sementara waktu, Musi akhirnya memahami kekuatan sebenarnya yang terakhir. Bintang 9 Doze. Begitu dia dengan kasar memahami garis dasar lawannya, sudut mulut Musi melengkung ke sudut yang dingin. Selama Xiao Yan belum dipromosikan menjadi Dozi, tidak ada yang perlu ditakuti. Tombak licik itu mengatasi perlawanan dari udara dan menyambar dengan cara seperti kilat sambil membawa suara yang tajam. Pada saat yang sama, penguasa dengan tergesa-gesa mengayunkan secara horizontal, berniat untuk memblokir tombak sekali lagi. Namun, ketika tombak itu mengenai penguasa hitam, tubuh tombak itu bergetar yang mengakibatkan ujungnya berayun sedemikian rupa sehingga melewati perlawanan dari penguasa. Mata Musi menyipit melihat kesuksesannya dalam mengatasi penguasa dan rasa dingin melintas di matanya. Telapak tangannya tiba-tiba menyerang ke depan, mengenai pegangan tombak yang lain dan menembaknya langsung ke leher Xiao Yan. Bang! Melihat ujung tombak yang dengan licik ditembakkan ke arahnya, tubuh Xiao Yan buru-buru mundur. Kakinya menginjak tanah, menciptakan suara ledakan saat tubuhnya segera melesat. Langkah angin melonjak, menyadari bahwa kecepatan Xiao Yan telah meningkat secara eksplosif, dia juga menjerit pelan. Ujung kakinya dengan lembut menekan ke tanah dan doki di tubuhnya melonjak. Tubuhnya seperti daun yang jatuh di bawah badai saat dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, ilusi tombak di tangannya mulai menyebar. Melihat Musi mengejarnya tanpa menyerah, Xiao Yan mengerutkan kening. Sudut matanya mengintip ke belakang dan menyadari bahwa dia dekat dengan sudut dinding. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan saat dia melemparkan tubuhnya ke depan saat kakinya melompat ke belakang. Doki kuning pucat menutupi kakinya tepat saat mereka akan bersentuhan dengan dinding. Dia sedikit menekuk kakinya dan suara ledakan segera menyusul. Kekuatan mundur yang kejam mendorong tubuh Xiao Yan keluar. Di udara, Xiao Yan membawa penguasa Suan berat di tangannya dan membuat gerakan ayunan setengah lingkaran. Dia kemudian menggunakan kekuatan ganas yang disebabkan oleh ledakan dan menghancurkannya ke arah Musi dengan kekuatan yang sangat ganas. Tusukan duri. Musi mengatupkan alisnya pada kekuatan yang dibawa bayangan di atasnya. Dia memutar tombak di tangannya dan menangis dengan suara yang dalam. Seketika, tornado berwarna hijau melingkupinya. Saat tornado berputar, udara di sekitarnya sepertinya telah terkoyak. Tombak itu berhenti sejenak sebelum menabrak Heavy Swan Ruler yang hitam pekat sambil membawa suara angin yang menusuk. Berdering di halaman, suaranya lembut dan dalam tetapi mengandung perasaan kekuatan yang tulus. Kekuatan ganas yang memukulnya dari belakang menyebabkan wajah Musi tiba-tiba memutih saat tubuhnya terlempar ke depan dengan kasar. Beruntung baginya, telapak tangannya mendorong dari tanah saat dia hendak menanam dan setelah melakukan beberapa gerakan jungkir balik yang gesit di udara, dia akhirnya mendarat beberapa meter jauhnya, terhuyung-huyung saat dia melakukannya. Dia menstabilkan tubuhnya tetapi sebelum dia bisa berbalik dan melakukan serangan balik, wajah Musi sekali lagi berubah. Memanipulasi doki, dia dengan cepat memindahkan doki yang melonjak ke punggungnya dan mengelilingi kekuatan tersembunyi yang diam-diam masuk. Sama seperti doki yang dikelilingi kekuatan tersembunyi, Xiao Yan, yang berdiri tidak jauh dari situ, dengan ringan memanggil, ledakan. Bang! Suara lembut dan teredam lainnya dipancarkan. Tubuh Musi bergetar hebat dan teriakan menyakitkan keluar dari tenggorokannya. Di sudut mulutnya, noda darah yang mencolok muncul. Sayang sekali, mengamati Musi yang lukanya tidak terlalu serius,
Xiao Yan dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Musi memang layak menjadi dosi. Dia sebenarnya bisa menemukan kekuatan tersembunyi dari Octane Blast dengan sangat cepat. Seandainya dia sedikit lebih lambat dalam menemukannya, pertarungan ini mungkin akan berakhir sebelum waktunya. Namun, sangat disayangkan bahwa waktu reaksi orang ini jauh melebihi harapan Xiao Yan. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa mengumpulkan dokinya dan mengepung kekuatan tersembunyi dari Octane Blast. Ketika itu terjadi, kekuatan ledakan dari kekuatan tersembunyi memiliki efek yang jauh lebih lemah. Mengambil 2 langkah ke depan, Xiao Yan meraih penguasa Suan berat yang dimasukkan ke tanah. Dia menjentikkannya sedikit dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Mengalihkan pandangannya ke ekspresi mengerikan di wajah Musi, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Pemukulan yang dilakukan orang ini kali ini sepenuhnya adalah perbuatannya sendiri. Ini mungkin disebut menuai apa yang Anda tabur. Bagus, bagus, nak. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, nyanyian singa liar. Setelah teriakannya, singa energi besar yang berlari cepat muncul di ujung tombak di tangan Musi. Raungan singa yang keras bergema di seluruh tempat kecil, menyebabkan wajah Dokter Peri di langit menjadi pucat. Mengangkat matanya untuk melihat singa energi ganas yang ada di ujung tombak, wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih serius. Dia perlahan menghela napas dan doki di tubuhnya mulai naik. Di permukaan penggaris hitam, cahaya yang menyala tiba-tiba mulai membengkak. Suhu tinggi menyebabkan udara di sekitarnya membentuk distorsi buram. Tsunami yang memecah api. Tangisan lembut pemuda itu menyebabkan suhu di halaman meningkat secara signifikan. Tubuh penguasa juga menjadi semakin cerah karena garis-garis anehnya membentuk garis besar gambar misterius di permukaan. Saat menggunakan teknik Do kelas di kali ini, Xiao Yan tidak menunjukkan kekurangan kekuatan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa memanfaatkan 10% dari kekuatan sejati teknik Do kelas D, itu lebih dari cukup untuk menangani Musi. Di tengah lampu merah yang tersebar di langit, penguasa hitam di tangan Xiao Yan tiba-tiba dengan marah membelah ke bawah. Lampu merah menyala-menyala dari atas penggaris. Kemanapun ia melewatinya, ia merusak tanah dan mengubahnya menjadi berantakan. Selokan panjang dan dalam menyebar dari bawah kaki Xiao Yan menuju Musi yang sedang menyerbu. Tekanan intens dan suhu tinggi yang ditransmisikan melalui udara menyebabkan rasa takut muncul di bagian terdalam mata Musi. Itu di luar dugaannya. Hanya dalam 2 bulan, kekuatan teknik Do misterius yang ditunjukkan oleh pemuda di depannya telah meningkat ke tingkat yang baru. Musi mengatupkan giginya. Dalam situasi seperti itu, dia tidak punya pilihan untuk mundur karena kematian menunggunya jika dia melakukannya. Memahami hal ini dengan jelas, Musi hanya bisa menuangkan semua dokinya ke tombak tanpa mempedulikan hidupnya, sebelum menghancurkannya dengan lampu merah. Bang! Sebuah ledakan besar yang hampir menjungkirbalikkan seluruh halaman terdengar. Di tempat di mana lampu merah bersentuhan dengan Musi, banyak garis retakan besar muncul dan menyebar seperti jaring laba-laba sampai memasuki beberapa rumah. Rumah-rumah itu bergetar sedikit dan runtuh. Di dalam lampu merah, semuanya sunyi. Sesaat kemudian, bayangan melesat dengan kekuatan ledakan, akhirnya menabrak dinding. Dinding langsung berubah menjadi puing-puing saat asap menyebar di udara. Angin bertiup lewat dan menyebarkan debu. Sosok seorang pria muda yang membawa penguasa Suan berat secara bertahap muncul. Melihat pemuda di bawah selamat, Dokter Peri di langit menutupi mulut kecilnya yang lembab dan merah, wajahnya terkejut. Keinginan untuk bertarung setelah kematian Musi. Mereka melarikan diri ke segala arah dengan wajah pucat mereka, tampaknya takut Xiao Yan akan membunuh mereka. Dokter Peri menghela napas dengan lembut. Dengan kematian Musi, semua dendam ketiganya juga lenyap. Dia mengerutkan mulutnya yang merah lembab dan berkata dengan lembut, seharusnya sudah waktunya untuk pergi. Berbalik, peri dokter dengan hati-hati membantu Xiao Yan naik ke belakang Blue Eagle.
Dia bangkit setelah dia dan melambaikan tangannya. Membiarkan elang berteriak, Blue Eagle perlahan mengayun ke langit. Blue Eagle mengelilingi langit sekali sebelum dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang. Sesaat kemudian, itu menghilang di langit biru. Tidak lama setelah Xiao Yan dan peri dokter mengacaukan halaman, berita kematian Musi mulai menyebar ke seluruh kota Qingshan. Sehubungan dengan berita ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Kejutan ini berubah menjadi kengerian ketika mereka mengetahui bahwa orang yang membunuhmu dia sebenarnya adalah pemuda yang dikejar ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib. Seorang pria muda yang tampak lebih muda dari 20 benar-benar berhasil membunuh ketiga pemimpin perusahaan dari perusahaan mercenari kepala serigala. Realitas brutal membuat kebanyakan orang merasa sedikit malu. Melihat bahwa Xiao Yan telah setuju, dokter peri juga mengangguk sambil tersenyum. Dia menghadap elang biru dan meniup peluit bambunya, membiarkannya terbang dengan bebas. Setelah itu, dia membawa Xiao Yan ke sudut lembah. Jari rampingnya menunjuk ke sebuah gudang jerami di sana dan berkata, "Ini dibangun oleh saya. Kami akan tinggal di sini selama kami tinggal di lembah." Petik 2. Haha, ini mungkin sebuah gudang jerami tapi dengan keindahan yang tinggal bersamaku, hari-hari akan berlalu dengan riang. Xiao Yan mengangguk saat tatapannya menyapu gudang jerami. Ketika dia memiringkan kepalanya dan melihat wajah halus peri dokter, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Wajah dokter peri memerah ketika dia mendengar kata-katanya. Dia memberi Xiao Yan tatapan kesal tapi menyenangkan sebelum menunjukkan tinjunya. Dengan suara rendah, dia memperingatkan, "Jangan berani-berani melakukan hal-hal lucu karena kamu pikir aku lemah. Aku tidak ingin diracuni oleh racun yang tidak diketahui tanpa aku menyadarinya." Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Huff." Hidung cantik peri dokter berkerut saat dia mengangkat tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Aku akan pergi dan mengambil beberapa tumbuhan. Kamu bisa menjelajahi tempat itu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan menuju ke tanaman obat yang jauh. Xiao Yan berbalik dan menyaksikan dokter peri secara bertahap menjauhkan diri. Dia tersenyum dan menuju ke arah yang berlawanan sambil berbisik, "Guru, tempat ini tidak ada masalah, bukan? Tempat ini memiliki geografi yang aneh. Di dunia luar, sangat tidak mungkin tanaman obat yang berharga dapat tumbuh bersama dalam skala yang sedemikian luas. Dan untuk beberapa alasan, energi di sini juga sangat murni, yang sempurna untuk pelatihan Anda." Suara lama Yao Lao datang dari dalam ring. "Setelah berlatih selama 1 atau 2 bulan lagi di sini, kupikir kamu seharusnya bisa menjadi dosi sejati." Dosi. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya, mengamati kabut tebal di langit saat dia perlahan berkata, "Jika kita menghitung waktu, sudah lebih dari setengah tahun sejak aku pergi. Ada kurang dari 1 tahun tersisa sampai perjanjian 3 tahun. Petik 2. Kalau begitu coba cepat. Pelatihan di pegunungan binatang ajaib telah mencapai akhirnya. Perhentian Anda berikutnya adalah gurun tagar. Haha, latihan yang sulit di sana akan menjadi lebih sulit dan berbahaya daripada di pegunungan Magic Beast Mountain." Ada nada sombong dalam tawa Yao Lao. Dengan tidak berdaya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berkata, "Bukankah aku sudah menanggung cukup banyak kesulitan? Hehe, kamu bisa santai dan berlatih. Gurun tagar mungkin berbahaya tetapi wanita ular di sana adalah spesialisasi benua Doki. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin bisa mendapatkan wanita ular sebagai budak wanita." Haha. Xiao Yan memutar matanya dan terlalu malas untuk memikirkan Yao Lao, yang bertindak tidak sesuai dengan senioritasnya. Dia terus menundukkan kepalanya dan mempelajari sekeliling lembah. Di masa depan, dia akan tinggal di sini dan diam-diam berlatih sampai dia dipromosikan menjadi dosi sejati. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.